Halo semuanya, nama saya Paul Eliwana Rijeng. Saya dari kelas 11-2 dari SMA Budi Utama. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan keterkaitan organel dalam sel. Mari kita menyaksikan. Bayangin kamu sedang memesan sebuah burger spesial. Ada roti lembut, daging juicy, keju lumer, saus rahasia, dan sayuran segar. Tapi coba bayangin, jika kokinya lupa memanggang dagingnya atau rotinya belum jadi, apakah burger itu masih enak atau layak dimakan? Tidak kan? Begitulah kira-kira kalau organel dalam sel tidak bekerja sama. Sel merupakan dapur rahasia super canggih dan burger itu adalah produk kehidupan seperti protein, lemak, energi, bahkan pertahanan tubuh. Ayo kita lihat sel itu apa sih sebenarnya? Yuk, mari masuk ke dalam videonya. Pertama ada sintesis protein. Nah, bayangkan DNA seperti buku resep besar di dalam perpustakaan utama, yaitu IDISA. Dari resep itu dibuatlah salinan kecil berupa mRNA, ibarat fotokopi resep yang dibawa kurir keluar dari perpustakaan menuju dapur utama sel, yaitu sitoplasma. Di dapur itu ada ribosom yang juru masak utama. Ribosom membaca resep mRNA huruf demi huruf, lalu merangkai bahan mentah merupakan asam amino menjadi rantai polipeptida seperti adonan panjang yang masih mentah. Jika ribosom menempel ke RNA kasar, proses berlanjut di sana. RNA kasar ibaratnya dapur roti lengkap dengan mesin penggilingnya, tempat adonan dilipat, dibentuk, dirapikan hingga mulai merupakan protein. Selanjutnya, protein dikirim ke badan Golgi, pabrik pengemasan dan dekorasi kue. Di sini, protein diberi tambahan, dipoles dan dikemas ke dalam kotak kecil bernama vesicle. Vesicle ini seperti kotak delivery man yang dibawanya aman ke membran sel, yaitu pintu restoran. Begitu pintu terbuka, isi dilepas dan protein siap dipakai, baik di dalam sel maupun dikirim keluar untuk membantu bagian tubuh yang lain yang membutuhkan. Sekarang kita masuk ke dalam proses sintesis. Nah, pertama, bahan mentah berupa asetil, CoA, dan gliserol dikumpulkan di sitoplasma. Ibaratnya ini seperti beras dan sayur yang sudah disiapkan di dapur. Lalu RNA halus berfungsi sebagai dapur khusus. Disinilah asam lemak dirangkai kemudian digabung dengan gliserol untuk membentuk trigliserida, sama seperti koki yang meracik bahan hingga jadi hidangan dengan lengkap. Setelah selesai, hasilnya dibawa ke badan Golgi. Golgi ini seperti bagian pengemas restoran yang membungkus makanan dengan rapi dalam kotak. Kemudian paket lemak itu dimasukkan ke dalam vesicle, mirip kurir yang siap mengantar pesanan. Akhirnya, vesicle mengirim lemak ke tempat penyimpanan energi atau langsung ke bagian sel yang membutuhkannya. Jadi, sel ini bukan hanya memasak, tapi juga memastikan distribusi lemak berjalan rapi dan efisien. Bayangkan ada pabrik buil raksasa bernama sel tumbuhan. Pagar utamanya membran sel yang mengatur siapa saja yang boleh masuk seperti air dan karbon dioksida, serta siapa yang boleh keluar juga. Begitu masuk, kita tiba di dapur besar bernama sitoplasma. Tapi dapur spesialnya ada di kloroplas. Di sini koki utama yang bernama klorofil menangkap cahaya matahari yang menyalakan kompor ajaib di proses masak. Air dari akar dipecah, oksigen keluar seperti aroma berwangi. Karbon dioksida diolah bersama energi cahaya untuk membentuk glukosa, yaitu energi utama di burger. Burger ini lalu dibungkus di badan Golgi, siap dikirim ke bagian sel lain atau ke seluruh tumbuhan. Saat energi dibutuhkan, glukosa masuk ke mitokondria, mesin pembakar yang mengubahnya menjadi energi murni, yaitu ATP. Dari satu dapur kloroplas itu, lahirlah burger energi yang memberikan makan ke seluruh tubuh kita. Kita masuk ke proses sistem respirasi. Bayangin begini, hasil fotosintesis itu kayak burger gede, yaitu glukosa. Tapi burger ini tidak langsung kita gerak, harus diolah dulu lewat respirasi sel. Pertama, burger masuk melewati membran sel, kayak seperti pintu restoran. Setelah itu sampai di sitoplasma. Di
sini burger mulai dipotong-potong kecil melalui proses glikolisis. Potongan kecil ini dimasukkan ke dapur utama mitokondria. Nah, disinilah dapurnya sibuk banget. Bahkan potongan tadi lewat siklus Krebs dan rantai transfer elektron sampai keluar energi besar. Energi ini kemudian dipaket rapi oleh RA dan badan Golgi ibarat tim packaging restoran. Akhirnya energi tadi dalam bentuk ATP ibarat uang atau tenaga yang langsung bisa kita pakai buat lari, belajar, atau bahkan ketawa. Jadi respirasi sel itu sebenarnya perjalanan burger glukosa menjadi energi siap dipakai untuk hidup kita. Selanjutnya adalah sistem pertahanan. Bayangkan restoran burger super canggih yang juga menjadi markas pertahanan sel. Membran sel menjadi satpam yang penyusupnya dibungkus fagosom lalu dikirim ke lisosom si chef penghancur yang menghancurkan bakteri menjadi serpihan sangat berbahaya. Retikulum endoplasma sibuk area kasar bikin antibodi, area halus menetralkan racun. Antibodi dikemas di kompleks Golgi lalu dikirim ke medan perang. Mitokondria menjadi generator listrik dan bisa menekan tombol self-destruct jika serangan parah. Erisosom menetralisir radikal bebas. Nukleus memberi instruksi sitoskeleton menjadi langkah pabrik dan jalur sinyal seluler seperti walkie-talkie menjaga koordinasi. Sehingga pabrik burger seluler siap jadi benteng pertahanan luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses perencanaan intraseluler. Bayangkan tubuhmu itu punya ribuan restoran ini, setiap sel adalah satu pabrik burger super sibuk. Dan hari ini kita masuk ke dalam dapur rahasia itu. Buat kita lihat bagaimana sel mencerna makanan alias proses pencernaan intraseluler. Semua dimulai dari luar. Ada mikrofili yang kayak tangan kasir di drive-thru, menjangkau bahan burger dari luar dan masuk melalui pintu utama, yaitu membran sel. Bahan pun resmi masuk ke dalam pabrik. Begitu bahan masuk, semuanya langsung diarahkan lewat mikrotubulus rel konveyor yang mengantar ke dapur pemotongan. Lisosom dengan enzim-enzimnya seperti chef memotong burger besar menjadi topik kecil. Daging jadi asam amino, roti jadi glukosa, saus menjadi asam lemak. Potongan bahan ini lanjut ke RAR, dapur utama tempat koki merakit burger baru sesuai resep DNA. Protein segar dirakit dari asam amino, hasil masakan dikirim ke kompleks Golgi. Di sini burger dikasih saus tambahan dan dibungkus rapi, lalu dikirim ke bagian sel yang membutuhkannya, seperti staf siap antar pesanan. Sementara itu, glukosa dan lemak dialirkan ke mitokondria, oven bertekanan tinggi. Di sini, bahan bakar menjadi ATP energi mini yang dipakai ke seluruh pabrik sel. Terakhir, sisa yang tidak bisa dipakai dibuang melalui eksositosis pintu belakang dapur, jadi pabrik sel tetap bersih dan efisien. Sekarang kita masuk ke dalam proses reproduksi. Bayangkan tubuh kita seperti kota dengan restoran burger super canggih yang harus membuka cabang baru karena permintaan yang meningkat. Sama seperti sel yang membelah untuk tubuh atau menggantikan sel yang mati. Nukleus gandakan buku resep DNA. Nukleolus siapkan mesin massa baru, yaitu ribosom. Centriole memasang conveyor belt agar resep terbagi rata. Mitokondria menyalakan generator. RA dan Golgi siapkan dan kirim protein serta lipid. Lisosom bersihkan alat rusak. Membran sel membelah pabrik dan kromosom pastikan setiap cabang punya set lengkap resep. Hasilnya adalah dua pabrik burger siap produksi sama seperti sel kulit atau sel reproduksi yang membelah di tubuh kita, rapi, efisien, dan selalu siap bekerja. Sekarang kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses ekspresi. Bayangkan ada pabrik burger super sibuk. Setiap hari mereka produksi banyak burger, tapi tentu aja ada sisa minyak, sampah, dan bahkan produk yang harus dikirim keluar. Di dapur pertama ada RA, mereka bikin dan siapin bahan seperti roti dan daging burger.
Lalu masuk ke badan Kogi, si kepala dapur yang mengemas burger rapi dalam kotak. Nah, burger yang udah rapi naik ke vesikula ibarat truk mengangkut yang membawa paket keluar lewat membran sel pintu gerbang pabrik. Tapi pabrik juga harus bersih. Di sini ada lisosom, tim pembersih yang membuang sampah dalam pabrik. Ada perisosom seperti filter racun yang netralisin zat berbahaya biar pabrik tetap aman. Semua kerja keras ini nggak mungkin jalan tanpa mitokondria, netral listrik yang kasih energi buat tiap proses. Jadi ekspresi sel itu kayak sistem manajemen pabrik burger. Ada dapur, pengapak, truk, pintu gerbang, tukang produksi, filter, dan listrik. Semua kerjasama supaya pabrik alias sel tetap sehat dan bisa produksi lagi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.